Oke, halo semuanya. Jadi ketemu lagi kita dalam pembahasan script suite. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana caranya agar skripsi itu cepat selesai. Target di semester 7 atau maksimal semester 8 sudah selesai. Sebagaimana syarat atau kebiasaan pada umumnya di mahasiswa. Kali ini kita akan bahas lanjutannya kemarin. Kemarin sudah ada 2 segmen yang membahas tentang bagaimana skripsi, kemudian mencari ide, dan bagaimana membentuk skripsi kita cepat selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai proposal skripsi. Proposal skripsi ini satu hal yang krusial dalam penulisan skripsi. Kenapa dibilang krusial? Karena proposal skripsi akan menentukan bagaimana percepatan dari Anda dalam mengerjakan skripsi. Karena proposal itu prosesnya akan jauh lebih lama ketimbang skripsi itu sendiri. Skripsi bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Kawan-kawan perlu ditekankan skripsi dapat selesai dalam waktu 2 bulan. Tapi proposalnya ini yang biasanya makan waktu entah itu 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan setahun. Karena mengotak-atik bagian proposal skripsi. Apa sih yang disebut dengan proposal skripsi? Proposal skripsi ini apa sih? Kok dia tiba-tiba bikin repot gitu ya? Nah, proposal skripsi, kalau misalnya dibahas, proposal skripsi itu sebenarnya adalah bentuk awal dari penelitian. Maksudnya bagaimana? Kenapa dibilang bentuk awal daripada penelitian? Karena kalau kita bahas proposal kan berarti kita bisa bilang seperti pengajuan. Proposal itu kita bisa samakan dengan pengajuan atau permohonan. Permohonan apa nih? Permohonan untuk kita melakukan penelitian. Jadi permohonan penelitian yang diajukan biasanya kalau tidak di semester 6 akhir, itu di semester 7 awal. Jadi, permohonan penelitian ini yang nantinya akan di-ACC atau tidak di-ACC oleh tim teaching atau tim dosen atau tim penggagas proposal skripsi. Nah, syarat untuk mengerjakan proposal skripsi apa? Syaratnya ini juga cukup beragam, tergantung kawan-kawan kuliah di mana dan jurusannya apa. Tapi kalau yang saya alami, jadi saya share by experience saya, proposal skripsi itu bisa kita ajukan ketika kita sudah mengikuti pelatihan penulisan skripsi. Di tiap kampus itu masing-masing ada pelatihan penulisan skripsi, termasuk kita sudah menyelesaikan 138 atau 140 atau 140 SKS. Karena kan SKS mahasiswa S1 144 ya, potong skripsi 4 gitu. Atau ada juga yang sekitar 120 mungkin, atau yang ada yang 130, itu tergantung masing-masing kampusnya. Kemudian tentu kalau kita mau mengajukan proposal skripsi, kita sudah harus siap metode penelitian dan masalah apa yang mau diteliti. Karena kalau misalnya kita bicara proposal, kita kan mengajukan nih, kita minta di ACC ya, kita harus siapkan dulu judulnya apa, metodenya apa, masalahnya apa. Sorry, typo. Nah, proposal skripsi ini sebenarnya kalau kita bahas ya, kalau saya bilang proposal skripsi ini adalah bab awal skripsi. Kenapa? Karena sedikit life hack, teman-teman, ketika kita mengerjakan proposal skripsi, kerjakanlah dengan seserius mungkin, sebenar-benar mungkin. Mengapa? Karena proposal skripsi itu menjadi bab awal skripsi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bab awal skripsi ini adalah bab 1 sampai bab 2, atau dalam beberapa case, kalau penelitiannya adalah penelitian empiris, penelitian kuantitatif, itu bab 1 sampai bab 3 dari skripsi teman-teman. Dan bayangkan, skripsi itu kan ada 4 atau 5 bab ya. 4 bab, maksimal 5 bab. Kalau separuhnya sudah kita buat dalam proposal skripsi dan itu sudah di ACC,
Berarti ke depannya pada saat kita menulis skripsi, kita akan start setidaknya lebih mudah karena bab 1, bab 2, atau bab 1 sampai bab 3 sudah matang. Tinggal melanjutkan pembahasan, kemudian penutup, kesimpulan, dan saran. Segampang dan sesimpel itu, teman-teman. Jangan sampai teman-teman terkekang atau terpengaruhi oleh pendapat-pendapat yang mengatakan skripsi itu rumit. Padahal tidak, kalau teman-teman bisa tahu cara yang mengerjakannya dengan baik dan benar seperti itu. Kemudian, kalau kita bahas strukturnya bagaimana, apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya persiapkan. Oke, ini saya clear dulu. Clear up, oke. Dalam pembahasan proposal skripsi tadi, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita tulis di dalam sebuah proposal. Sejatinya kalau kita bahas, masing-masing kampus dia berbeda. Tergantung teman-teman kuliahnya di mana, jurusannya apa. Saya tekankan sekali lagi, masing-masing kampus berbeda. Jadi, sebagai disclaimer untuk kita, teman-teman harus sudah melakukan cek. Cek apa nih? Cek panduan atau pedoman penulisan skripsi. Kalau teman-teman nggak ngecek yang ini, panduan pedoman penulisan skripsi, saya tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena biasanya tiap kampus juga ada yang beda. Teman-teman tidak bisa samakan kampus saya dengan kampus kalian. Jadi, make sure teman-teman sudah cek pedoman penulisan skripsinya dengan baik dan dengan betul. Pastikan tidak ada yang terlewat, dibaca. Kalau PDF di print. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita next ke struktur daripada proposal skripsi. Struktur secara umum strukturnya demikian. Pertama tentu halaman cover. Halaman sampul daripada proposal teman-teman. Apa yang diisi dan apa yang tertuang di sini standar. Biasanya cover isinya judul penelitian teman-teman, kemudian ada kata kunci proposal skripsi supaya dosen tahu dan supaya itu jelas bahwasanya itu proposal skripsi. Kemudian nama, nomor induk mahasiswa sebagai identitas, jurusan atau program studi, kemudian fakultas dan universitas. Dan terakhir ditutup dengan tahun proposal. Dalam beberapa case setelah universitas itu ada yang menuliskan kementerian. Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, dan Kebudayaan. Atau Kementerian Pendidikan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Atau yang sekarang terbaru itu Kemendikbud, ya teman-teman bisa cari sendiri. Nah, itu di bagian cover, teman-teman. Setelah cover apa? Setelah cover, ada kampus yang menggunakan kata pengantar, ada yang tidak menggunakan kata pengantar di proposal. Jadi teman-teman make sure kembali apakah kampusnya sudah punya kata pengantar untuk proposal atau tidak. Kata pengantar isinya apa? Ya, ucapan terima kasih. Kemudian menjelaskan secara singkat ya, menjelaskan secara singkat apa yang dibahas. Kemudian juga ditutup dengan permohonan maaf. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah tidak berkenan seperti itu ya. Setelahnya daftar isi. Daftar isi ya semua makalah skripsi, apalagi proposal skripsi juga pakai daftar isi. Nah, di dalam pembahasan mengenai isi daripada proposal skripsi, kita akan menemui dua sistem. Tahu saya paling jauh dua sistem. Satu, sistem yang pakai istilah bab, dan sistem yang non-bab. Sistem yang pakai bab, dia akan ditulis bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau sistem yang non-bab, dia tidak akan ditulis babnya, tapi menggunakan A, B, C, D. Jadi, kalau misalnya sistem yang menggunakan bab seperti ini. Ini sistem yang menggunakan bab ya, teman-teman. Jadi, saya bikin dual. Kalau menggunakan bab, itu bab 1. Sebentar. Bab 1 itu teman-teman berisikan latar belakang, tujuan penelitian,
rumusan masalah, manfaat penelitian. Dalam beberapa case, teman-teman akan disuruh menulis kerangka tulisan. Dan dalam beberapa case juga ada batasan penelitian. Jadi penelitian ini dibatasi hanya pada bla 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 seperti itu. Itu bab 1. Bab 2 itu berisikan tinjauan pustaka atau tinjauan teori. Atau dalam beberapa case disebut hipotesa awal. Maksudnya apa? Ini adalah semua pembahasan atau pemikiran yang sudah ada. Jadi, teman-teman di sini dipersilakan menulis, menyadur, mengambil, mengutip dari semua jurnal, buku yang sudah ada. Di mana di sini kita akan mencari hipotesa awal dari judul yang teman-teman angkat. Seperti dari judul yang teman-teman bahas, dari rumusan yang teman-teman ingin kaji atau kupas lebih dalam. Bab 3 apa? Nah, bab 3 ini kalau teman-teman menggunakan penelitian empiris, penelitian kualitatif, teman-teman pasti ada bab 3. Tapi kalau tidak ada, bab 3 ini masuk ke bab 1 ya, teman-teman. Bab 3 akan membahas mengenai metode. Metode penelitiannya apa, kemudian teknik pengumpulan data, samplingnya bagaimana di sini ya, kemudian juga analisa awal terhadap calon sampling atau calon sampel yang diambil, dan biasanya bisa diberikan bagaimana gambaran umum, kenapa jadi gampang? Gambaran umum tentang samplingnya seperti itu. Nah, kemudian baru dimasukkan ke pembahasan mengenai daftar pustaka. Apakah tidak ada kesimpulan? Tidak, karena ini belum menyimpulkan. Teman-teman baru mengajukan permohonan, jadi tidak ada menyimpulkan di sini. Hanya meminta atau membuat permohonan untuk melakukan penelitian. Seperti itu. Ini kalau yang menggunakan sistem bab. Lantas bagaimana kalau misalnya tidak menggunakan sistem bab? Kalau tidak menggunakan sistem bab, maka tulisannya akan berubah menjadi seperti ini. Berarti yang akan dibahas adalah poinnya, poin per poin. Contoh poin per poin, A, itu biasanya pasti latar belakang. Dalam beberapa case, itu juga ada yang menyebutkan A itu apa judul penelitian. Kemudian latar belakang. Tapi make sure biasanya latar belakang langsung sih. Kemudian rumusan masalah. Apa yang mau dibahas. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menyusun rumusan masalah yang baik dan benar. Kemudian tujuan, manfaat, kegunaan penelitian. Jadi bisa dipilih salah satu atau diurutkan. Jadi D tujuan, E manfaat, G kegunaan. Tergantung sih masing-masing kampus ya. Kemudian di sini teman-teman metode. Metode masuk, metode penelitian. Batasan kalau ada, batasan penelitian. Kemudian di sini baru masuk ke landasan teori. Dan ditutup dengan sistematika penulisan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak pakai bab atau memang di pedoman penulisan tidak pakai bab, maka teman-teman akan menemukan yang seperti ini. Dengan poin A, B, sampai seterusnya, tergantung. Tapi yang paling umum biasanya adalah poin-poin tersebut sampai ke terakhir ditutup sistematika penulisan, dan tentunya di bawahnya ada istilah daftar pustaka. Karena daftar pustaka itu wajib teman-teman. Nah, jadi ini gambaran mengenai proposal skripsi.
Kemudian, bagaimana nih caranya mengerjakan daftar proposal skripsi ini dengan baik dan benar. Yang pertama nanti kita akan bahas bagaimana membuat judul, kemudian bagaimana membuat pendahuluan, kemudian juga bagaimana menguraikan latar belakang, kemudian juga bagaimana kita menguraikan landasan teori dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas di next video. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas terkait dengan proposal skripsi. Semoga bisa membantu bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian juga. Selamat pagi, kebetulan masih pagi. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.